Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Putri Zuliasari dari kelas 3 PGSDA 3 NIM 1913300000557. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dan hewan serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam video ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia dan hewan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi-fungsi organ pencernaan hewan dan manusia. Yang ketiga, siswa mampu memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi organ pencernaan manusia. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ serta fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Berikut ini organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang pertama, mulut. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Keempat, usus halus. Terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air. Keenam, anus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan hewan. Sistem pencernaan yang dimiliki setiap hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Yang pertama ada sistem pencernaan pada serangga. Makanan masuk dalam mulut untuk dikunyah, lalu makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya, makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Terakhir, sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Yang kedua ada sistem pencernaan pemamah biak. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanan setelah ditelan. Contohnya ada sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan hewan pemamah biak yaitu makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara dalam rumen. Selanjutnya, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke retikulum untuk mengalami fermentasi oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, masuk ke omasum untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, masuk dalam obomasum untuk kembali dicerna. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus dan sisa-sisa pencernaan makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang ketiga, sistem pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung,
usus, dan anus. Selanjutnya, materi yang terakhir, cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang supaya hidup sehat sehingga dapat menangkis segala penyakit. Yang kedua, rajin berolahraga secara teratur untuk memperkuat paru-paru. Yang ketiga, menghirup udara bersih dan segar dapat mengurangi segala virus dan kuman. Yang keempat, waktu istirahat yang cukup. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.